Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Masih bersama saya, Erni Asriati. Oke, kita bahas dulu tentang penduduk dan bukan penduduk. Oke, di sini ada perbedaannya ya. Kita bahas dulu penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kemudian, kalau bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Kemudian yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Kemudian, bukan warga negara disebut juga orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peran yang sangat penting ya. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi semuanya itu tercantum dalam undang-undang ya. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius soli atau asas kedaerahan. Ialah asas kewarganegaraan di mana seseorang ditentukan berdasarkan sebuah tempat kelahirannya pada saat itu. Intinya, kalau asas ius soli itu berarti kewarganegaraan di mana anak itu dilahirkan tempatnya ya. Kemudian yang kedua, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Ialah asas kewarganegaraan di mana seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan atau berkaitan. Jenis dan contoh. Di sini terdapat 3 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk terjadi. Kita simak ya. Yang pertama ada apatrid. Kemudian yang kedua bipatrid. Kita bahas dulu yang apatrid. Apa sih itu apatrid? Apatrid itu terjadi karena adanya seorang penduduk di mana sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa tidak memiliki kewarganegaraan? Berikut adalah contohnya ya. Misalnya Pinau Zora dari keturunan negara Jerman, di mana Jerman itu menganut asas ius soli, namun ia dilahirkan di negara Portugis yang menganut asas ius sanguinis. Maka Pinau Zora bukan warga negara Jerman maupun bukan warga negara Portugis. Intinya di sini apatrid itu terjadi ketika orang yang berasal dari asas ius soli dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Kemudian bipatrid.
Bipatrid ini terjadi karena adanya seorang penduduk di mana memiliki dua macam kewarganegaraan langsung ataupun sekaligus. Contohnya, Deas dari keturunan negara Kanada, di mana Kanada ini menganut asas ius sanguinis. Namun, ia lahir di negara Rusia yang menganut asas ius soli. Maka, Deas merupakan warga negara Kanada serta juga warga negara Rusia. Jadi, memiliki dua kewarganegaraan. Ini terjadi ketika seorang itu berasal dari asas ius sanguinis, kemudian lahir di negara yang menganut asas ius soli. Yang ketiga ada multipatrid. Multipatrid terjadi karena adanya seorang yang bipatrid, di mana setelah dewasa ia mendapatkan kewarganegaraan lain dengan tidak atau tanpa melepaskan status bipatridnya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya L memiliki dua kewarganegaraan, ialah warga negara Indonesia dengan warga negara Timur Leste. Selanjutnya, di saat dewasa, ia ingin menjadi warga Amerika Serikat. Akhirnya, dia diterima sebagai warga negara Amerika Serikat, serta juga tidak perlu melepaskan dua kewarganegaraan yang sebelumnya tersebut. Jadi punya 3 kewarganegaraan. Bentuk stelsel. Terdapat 2 cara untuk menentukan status kewarganegaraan, di mana yang dilakukan oleh pemerintah RI ya. Yang pertama ada stelsel aktif. Seseorang di mana harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Biasanya stelsel aktif itu dikenal juga dengan istilah naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ini ada 8 syarat ya. Yang pertama, sudah berusia atau menginjak 21 tahun. Kemudian kedua, lahir di wilayah RI ataupun bertempat tinggal di mana paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut maupun 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya 2 tahun di Indonesia, kemudian 2 tahun lagi di luar negeri, 2 tahun di Indonesia, selang-seling waktunya ya. Yang ketiga, jika dia seorang laki-laki yang telah menikah, maka dia perlu mendapatkan persetujuan istrinya. 4. Dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya ya, karena ini kewarganegaraan Indonesia. 5. Sehat jasmani serta rohani. 6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah 500 sampai mohon maaf ini 10.000, di mana sesuai tergantung penghasilan yang didapat. Intinya membayar kasnya ini sesuai penghasilan ya atau kemampuan dari orang tersebut. Yang ketujuh, memiliki suatu mata pencaharian tetap, pekerjaan ya. Kemudian kedelapan, tidak memiliki kewarganegaraan lain jika dia memperoleh kewarganegaraan maupun kehilangan kewarganegaraan RI. Stelsel pasif. Dikatakan pasif di mana seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau dikenal dengan naturalisasi istimewa. Jadi ini tidak perlu usaha lebih ya. Kalau tadi kan stelsel aktif orangnya yang berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Nah, ini naturalisasi istimewa ya. Yang pertama, seorang anak WNI yang lahir di luar perkawinan di mana sah
namun belum berusia 18 tahun maupun belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya di mana berkewarganegaraan asing. Jadi ayahnya itu kewarganegaraan luar negeri biasanya. Kemudian yang kedua, seorang anak WNI yang belum berusia 5 tahun walaupun sudah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, namun akan tetap sebagai WNI. Ketiga, perkawinan WNI dan WNA, baik sah maupun tidak sah, serta diakui orang tuanya yang WNI, maupun perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI, walaupun status kewarganegaraan orang tuanya itu tidak jelas, di mana dikarenakan anak berkewarganegaraan ganda sehingga usia 18 tahun maupun sudah kawin. 4. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat dengan secara tertulis serta disampaikan kepada pejabat di mana di samping itu dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan. Kemudian yang kelima, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun sesudah anak berusia 18 tahun maupun telah kawin. Warga negara asing yang sudah berjasa kepada RI dengan pernyataan sendiri maupun dengan permohonan, di mana menjadi warga negara RI atau bisa juga diminta oleh negara RI, dan kemudian mereka mengucapkan janji setia maupun sumpah. Dalam hal ini tidak perlu memenuhi seluruh syarat sebagaimana terdapat pada naturalisasi biasa. Nah, cara ini diberikan oleh Presiden di samping dengan persetujuan DPR. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.